Saya akan menjelaskan pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa diartikan sebagai isyarat yang cepat, bisa juga diartikan sesuatu yang diturunkan, disingkapkan, atau diumumkan. Wahyu merupakan sebuah pencerahan, sebuah bukti atas realitas, dan sebuah penegasan kebenaran. Secara etimologi atau logawi, pengertian wahyu dapat dilihat: 1. Ilham al-fitri lil al-insan, ilham yang menjadi fitrah manusia seperti wahyu terhadap ibu Nabi Musa. Kedua, ilham yang berupa naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah. 3. Isyarat yang cepat melalui isyarat seperti isyarat Zakaria yang diceritakan Al-Quran. 4. Bisikan setan untuk menghias yang buruk agar tampak indah dalam diri manusia. 5. Apa yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya berupa suatu perintah untuk dikerjakan. Al-Quran sebagai kitab suci telah dipelajari luas oleh pemikir muslim maupun yang lain, secara kritis maupun tidak. Bagi kaum muslim maupun lain, Al-Quran sebagai kompilasi firman Tuhan, tidak merujuk pada sebuah kitab yang diilhami atau dipengaruhi olehnya atau ditulis di bawah bimbingan rohnya. Hubungan komunikatif antar Tuhan dan manusia pada dasarnya bersifat timbal balik. Tuhan kepada manusia, manusia kepada Tuhan. Di dalam Al-Quran, wahyu memperoleh tempat yang sangat khusus, diperlakukan secara istimewa, sesuatu yang misterius, rahasia yang tidak dapat diungkap oleh pikiran manusia biasa. Untuk itulah diperlukan perantara yang disebut Nabi. Dalam Islam, wahyu artinya perkataan Tuhan yang hakikatnya merupakan konsep linguistik. Konsep wahyu dalam Al-Quran. Wahyu adalah tanzil atau munazal, diturunkan langsung. Dalam artian apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah SWT secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah SWT sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, teks Al-Quran walaupun bagaimanapun tidak ada sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Salah satu gambaran Al-Quran yang paling jelas tentang mekanisme wahyu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97 yang mengungkapkan bahwa Jibril telah menurunkan, yakni pesan-pesan ketuhanan, ke dalam hati Nabi dengan seizin Tuhan. Ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Cara pertama, datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini yang paling berat buat Rasul. Apabila wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dengan cara ini, maka Rasulullah mengumpulkan segala kekuatan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Dan suara itu mungkin sekali suara kepakan sayap-sayap para malaikat. Cara kedua, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Cara yang demikian itu lebih ringan dari cara yang sebelumnya, karena adanya kesesuaian antara pembicara dengan pendengar. Rasul merasa senang sekali mendengarkan dari utusan pembawa wahyu itu, karena merasa seperti seorang manusia yang berhadapan dengan saudaranya sendiri. Proses turunnya Al-Quran. Tuhan tidak berbicara langsung kepada manusia, melainkan dengan menggunakan 3 metode talqim. Itu cara Allah menyampaikan firman-Nya kepada Rasulnya. 1. Wahyu dalam bentuk ilham atau inspirasi. 2. Disampaikan melalui perantara seperti yang dialami Nabi Musa. 3. Melalui perantara utusan spiritual. Al-Quran merupakan kumpulan dari wahyu-wahyu yang mana wahyu tersebut dibawa turun oleh Allah dalam waktu yang sekejap
namun wahyu itu diturunkan secara berangsur-angsur sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah pada Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada tanggal 8 bulan Rabiul Awal, wahyu yang kedua, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-2. Periode ini berlangsung selama 8-9 tahun, di mana pada masa terjadi perselisihan antara gerakan Islamiyah dan Jahiliyah. Pertarungan tersebut terjadi karena gerakan oposisi terhadap Islam yang menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan Islam. Periode ketiga. Periode ini berlangsung 10 tahun, di mana pada periode ini dakwah Al-Quran sangat terdampak besar karena para penganutnya dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Yathrib. Di antara belajar studi hukum Islam, materi tentang perwahyuan Al-Quran, adapun hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, di antara lain 1. Al-Quran turun berdasarkan kondisi sosial yang terjadi pada masa itu sehingga lebih kondisional, dan Nabi ketika menjelaskannya masyarakat lebih mudah memahaminya. 2. Dengan cara turun yang berangsur-angsur, maka Nabi lebih bisa memahami dengan sempurna atau penghayatan yang lebih pada makna yang ada. 3. Pada saat itu budaya yang memegang tradisi lisan, maka Al-Quran diturunkan berupa bacaan bukan tulisan.